Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 115. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Hingga detik ini Muzhen masih terus mencari kemana perginya Mandala yang awalnya berada di dalam pelukannya. Muzhen sudah mencoba melihat tempat sekeliling, namun gadis kecil itu masih tidak ditemukan. Muzhen yakin jika gadis itu pasti sedang bersembunyi, karena para kaisar yang ada di depan bahkan tidak bisa merasakan kehadiran dari gadis Mandala atau yang bernama lain, Jiyu tersebut. Muzhen sungguh tidak tahu seperti apa kehebatan yang dimiliki oleh Jiyu atau Mandala, dan Muzhen bingung ini adalah berkah untuknya atau musibah yang sedang menanti tak berapa lama. Sebuah suara mulai membubarkan lamunan dari Muzhen. Kaisar Elang Langit dengan lantang mengucapkan selamat atas pencapaian yang Muzhen dapatkan. Namun tak lama Kaisar tidur juga mulai ikut bertanya, semua ini kemampuanmu sendiri. Dia sedikit ragu karena merasakan adanya fluktuasi yang agak berbeda dari Muzhen. Tapi dia segera membuang pikiran itu dan melanjutkan perkataannya. Jika pertempuran kali ini dianggap sudah selesai dan meminta para murid bersiap untuk pertempuran perburuan besar berikutnya. Setelah mengatakan hal ini, para kaisar mulai menutup kolam emas Daluo dan mereka bertiga segera pergi. Muzhen yang melihat jika kolam itu telah tertutup, sekarang dia menuju tempat berkumpulnya orang-orang dari istana Jiuyu. Muzhen terus menerima ucapan selamat dari begitu banyak orang istana Jiuyu. Tak lama kemudian Raja Elang Darah mulai menuju ke arah Muzhen dan dia berkata, jika dunia ini terdapat begitu banyak orang jenius sehingga Muzhen harus berhati-hati menghadapi kematian dini. Setelah berakhirnya perebutan kolam emas Daluo, semua orang kali ini kembali ke istana masing-masing. Kondisi di dalam istana Jiuyu cukup tenang karena tidak ada satupun orang yang berani mengganggu mereka lagi. Dan mereka yakin jika hal ini pasti berkaitan dengan kemenangan Muzhen sebelumnya. Mereka juga mulai bisa merasakan jika semua orang sudah mulai menghormati istana Jiuyu tanpa berniat untuk meremehkannya lagi. Di taman dari istana, Jiuyu bersama dengan Muzhen sedang mengobrol. Dan Jiuyu meminta Muzhen untuk selalu berhati-hati kepada Raja Elang Darah. Jiuyu yakin jika mereka pasti tidak akan menerima kekalahan dan akan berusaha untuk membalasnya dengan cara yang cukup licik. Muzhen pun segera menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengerti dan juga berusaha untuk menanyakan tentang pengumuman perang perburuan besar. Jiuyu pun segera menjawab jika itu adalah acara perburuan yang sangat kejam dan melibatkan seluruh wilayah utama benua Tianluo. Muzhen yang mendengarkan hal seperti ini pun paham jika mereka berada di wilayah utara dengan kekuatan yang begitu besar. Jiuyu juga segera menjelaskan jika saat ini terdapat begitu banyak orang hebat, namun di dalam perang itu akan ada begitu banyak kelompok yang terjatuh. Hal itu terjadi karena 3 faktor, yaitu wilayah, sumber daya, dan juga ambisi yang besar. Jiuyu menjelaskan jika di dalam perang ini akan dicari 4 pasukan teratas. Mendengarkan ucapan tersebut, jelas Muzhen cukup terkejut karena dia begitu penasaran kekuatan seperti apa yang akan dimiliki oleh keempat posisi itu nantinya. Muzhen mulai bisa merasakan betapa ganasnya situasi dalam perang perburuan besar. Dia yakin jika rombakan kekuatan di alam utara akan begitu menakutkan, terutama di alam Daluo. Muzhen mulai berdoa agar alam Daluo baik-baik saja dan tidak hancur saat perang perburuan besar dimulai. Jiuyu yang melihat keraguan di dalam mata Muzhen mulai meyakinkan jika kau pasti bisa. Lagi pula masih ada banyak waktu yang sangat cukup untuk melakukan persiapan. Muzhen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Di sisi lain, Jiuyu mengajak Muzhen untuk membicarakan soal hak istana Jiuyu yang telah diambil oleh Raja Elang Darah. Jiuyu ingin sebelum perang itu dimulai, hak-hak dari istana Jiuyu sudah kembali seperti semula, sehingga mereka akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi lawan yang ada. Muzhen ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia juga akan memikirkan cara agar ini segera bisa diselesaikan. Tak berapa lama mata Jiuyu mulai terfokus pada sosok orang di belakang punggung Muzhen.
Karena begitu penasaran akhirnya dia memutuskan untuk menanyakan siapa gadis kecil ini. Muchen pun langsung berbalik dan menemukan gadis bernama Mandala atau Jiu yang sedang duduk dan menatapnya dengan mata emasnya. Jiuyu yang melihat ekspresi Muchen jelas bisa tahu jika ada sesuatu yang tidak beres. Namun sayang Jiuyu tidak bisa merasakan fluktuasi aneh yang hadir. Jiuyu pun memutuskan untuk mengeluarkan api abadi berwarna ungu hitam dari dalam telapak tangannya. Tapi dengan cepat Muchen segera menghentikan tindakan tersebut. Hal ini dia lakukan karena tahu betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki oleh gadis bernama Jiu Mandala. Dengan cepat Muchen mulai memperkenalkan jika gadis ini bernama Jiu Mandala. Meski awalnya ragu, Muchen akhirnya juga menceritakan awal mula mereka bertemu di dalam dasar dari danau kolam emas. Mendengarkan cerita dari Muchen, Jiuyu melebarkan matanya karena begitu tidak percaya. Dia yakin jika 3 kaisar yang ada pasti juga tidak menyadari apabila ada seorang gadis yang tertidur di bagian terdalam kolam emas Daluo. Jiuyu segera berpikir apakah dirinya harus mendiskusikan hal ini dengan Kaisar Elang Langit. Tapi Mandala yang bisa membaca pikiran dari Jiuyu segera berkata, "Jangan ungkapkan kehadiranku atau ketiga orang itu tidak akan bisa melindungi dirimu." Jiuyu mulai menyadari jika mereka tidak akan bisa menyentuh gadis bernama Mandala ini karena kekuatan yang dimilikinya sangat besar. Jiuyu yang cukup penasaran pun segera bertanya kenapa Mandala ingin mengikuti Muchen. Dengan gerakan yang pelan, gadis kecil nan cantik tersebut mulai menuju ke arah Muchen, dan Muchen yang melihat hal ini cukup waspada serta penasaran hal apa yang akan dilakukan oleh Mandala. Sesampainya di hadapan dari seorang Muchen, Mandala pun merentangkan tangannya yang kemudian dia memeluk tubuh Muchen erat-erat. Dia mulai berkata jika ingin tertidur sambil dipeluk oleh Muchen. Mendengarkan hal seperti ini, baik Muchen maupun Jiuyu jelas terkejut. Mereka tidak percaya jika itu alasan sebenarnya dari gadis Mandala mengikuti Muchen sampai meninggalkan kolam emas Daluo. Menyaksikan adegan seperti ini, Jiuyu pun memutuskan langsung pergi karena tidak puas dengan alasan yang ada. Takut jika Jiuyu akan salah paham, Muchen segera bertanya pada Mandala jika alasannya sebenarnya pasti adalah karena kertas hitam abadi yang ada di dalam tubuhnya, bukan? Dengan malas, Mandala pun menjawabnya, "Tentu karena hal itu, apalagi jika bukan karena kertas tersebut. Kau tidak mungkin percaya dengan alasanku sebelumnya, bukan?" Mendengarkan jawaban seperti ini, Muchen menjadi penasaran apakah Mandala mengetahui soal tubuh abadi. Di sisi lain, Mandala yang tahu jika Muchen ingin menanyakan hal seperti ini segera berkata untuk tidak menanyakannya sekarang karena itu sungguh tidak berguna. Mendengar jawaban yang begitu sinis dari seorang Mandala, Muchen memutuskan untuk menanyakan apa manfaat kertas hitam yang ada di dalam tubuh Muchen untuk Mandala. Mandala pun menjawabnya jika kertas itu bermanfaat untuk menghilangkan kutukannya, dan kutukan ini bahkan lebih menakutkan dari kematian. Orang yang telah memasuki tingkat ke-9 tidak akan pernah sanggup menahan kutukan ini. Mendengarkan kata-kata Mandala, Muchen jelas begitu penasaran kekuatan seperti apa yang berhasil membuat orang di tingkat ke-9 merasakan ketakutan. Tak lama kemudian Mandala mulai membentuk sebuah segel di tangannya, menyalurkan energi berwarna merah ke dalam tubuh Muchen, dan dia pun mulai bisa merasakan sakit yang gadis itu rasakan selama ini. Muchen yang bisa merasakan hal seperti itu mulai tahu jika rasa sakit ini sungguh tidak terkendali. Dengan mata memerah, wajah yang sudah berubah penuh kesakitan, dan suara yang berat, Muchen pun bertanya, "Apa yang kau lakukan padaku?" Dengan senyuman yang cukup tenang, Mandala mulai membiarkan Muchen terbebas dari rasa sakit itu dan berkata, jika rasa sakit seperti ini setiap hari telah dia rasakan. Mendengarkan kata-kata itu, jelas Muchen tertegun karena dia bisa merasakan seberapa hebatnya penderitaan yang diterima oleh gadis Mandala. Muchen segera bertanya apakah kertas hitam bisa membantunya mematahkan kutukan yang ada. Dengan suara yang lemah,
Jiyu Mandala menjawab jika kertas itu hanya bisa membantunya menekan kekuatan yang ada. Kutukan ini bisa dihilangkan dengan bunga mandala yang asli. Namun, Mandala meminta Muzhen untuk tenang karena dia tidak akan mencuri kertas hitam. Dan itu diakibatkan kertas hitam sudah menyatu dengan tubuh Muzhen. Apabila hal ini dipaksakan, maka kemungkinan simbol-simbol ilahi yang ada pada kertas hitam itu akan rusak. Muzhen hanya bisa menghela nafas. Dengan cara yang cukup lega, dia berkomentar jika nama gadis ini seharusnya bukan Mandala kan? Bahkan penampilan yang gadis itu tunjukkan seharusnya hanya tipuan. Karena dengan kekuatan sebesar itu, tidak mungkin dia adalah seorang gadis kecil yang berumur sekitar 10 tahun. Muzhen mulai membayangkan jika gadis di dalam pelukannya saat ini adalah seorang monster tua. Gadis itu tahu jika Muzhen berpikir macam-macam terhadap dirinya, sehingga ia pun langsung menyela dan memintanya untuk tidak melihat seseorang dari umurnya. Dia juga menambahkan jika Muzhen harus terus berlatih dengan giat, sehingga dia bisa menggunakan kekuatan bunga mandala kuno untuk menekan kutukan yang berada di dalam tubuhku. Namun Muzhen ragu karena dia berpikir hal ini tidak akan menguntungkan baginya, sehingga dia mulai bertanya, apa manfaatnya untukku? Dengan acuh tidak acuh Mandala menjawab, aku tidak membunuh dirimu saja. Bukankah itu adalah manfaat yang cukup besar? Muzhen pun seakan malas berbicara dengan Mandala lagi dan mulai memejamkan matanya untuk melakukan kultivasi. Namun tak lama kemudian Mandala mulai berkata, aku tidak menyangka jika tubuh abadi matahari agung akan bisa muncul lagi. Beberapa hari telah berlalu. Muzhen juga sudah mulai mengambil tindakan untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya dan juga hak dari istana Jiuyu ini. Muzhen ingin setiap orang tidak memandang rendah istana Jiuyu ke depannya. Dia juga ingin bahwa istana Jiuyu tidak menjadi kelompok terbawah dari 9 istana yang ada di alam Daluo. Saat ini baik Jiuyu maupun Muzhen tahu jika istana ini kekurangan cairan spiritual tertinggi sehingga tidak bisa maju. Mereka ingin mengambil kembali wilayah yang dulunya menjadi bagian dari istana Jiuyu. Namun mereka yakin jika wilayah itu tidak akan mungkin diserahkan dengan begitu mudah oleh istana Elang Darah. Jiuyu pun memutuskan untuk mengirimkan orang menuju ke wilayah-wilayah tersebut. Namun orang yang Jiuyu kirim kebanyakan mendapatkan penolakan karena mereka begitu mengandalkan istana Elang Darah. Bahkan beberapa wilayah mulai terang-terangan menolak dengan cara mengusir pasukan istana Jiuyu. Hal ini membuat istana Jiuyu mulai menerima ejekan lagi, terutama dari istana Elang Darah. Di dalam istana Jiuyu saat ini kondisinya masih terlihat begitu damai. Bahkan Jiuyu sudah berkumpul dengan para 9 penjaga Nether yang melaporkan tentang tanggapan wilayah yang telah mereka datangi. Jiuyu pun mulai mencoba memahami isi gulungan di tangannya sebelum pada akhirnya mulai memberikannya pada Muzhen. Kali ini Muzhen hanya tersenyum singkat sebelum akhirnya dia mengatakan, setelah desas-desus yang tidak benar selama beberapa tahun, para wilayah itu mulai menemukan tuan baru hingga melupakan rasa hormat. Apa yang pantas kita lakukan? Dengan serempak mereka menjawab, singkirkan dari dunia. Mereka ingin semuanya tahu jika prinsip istana Jiuyu masih berlaku hingga detik ini. Mereka para pembangkang dan juga pengkhianat harus disingkirkan. Tanpa basa-basi lagi Muzhen pun segera pergi dan diikuti oleh pasukan 9 penjaga Nether di belakangnya. Kepergian para pengawal ini jelas membuat setiap orang yang melihat mereka bisa merasakan adanya fluktuasi, kemarahan dan juga dendam yang begitu mendalam. Namun beberapa orang menganggap peringatan dari istana Jiuyu sebagai sebuah lelucon dan mereka juga perlu waspada karena yakin jika istana Jiuyu akan mengambil tindakan untuk membalikkan keadaan. Tapi di sisi lain mereka cukup yakin jika istana Jiuyu masih belum kompeten untuk mengambil tindakan sebesar ini.
Sekarang orang-orang yang berada di dalam istana Jiuyu yang bisa mengambil tindakan hanyalah Mu Chen. Tapi mereka yakin jika pemuda itu sendirian dalam mengambil tindakan, pasti dia akan kalah dengan para pemimpin atau para komandan di kota lain ketika mereka bergabung untuk menyerang bersama. Di tempat lain tepatnya, aula dari Istana Elang Darah, sekarang Raja Elang Darah mulai tersenyum dengan cara yang cukup licik. Dia tidak menyangka jika pemuda bernama Mu Chen itu akan benar-benar mengambil tindakan sekarang. Raja Elang Darah pun mulai berkata pada Wu Tian, apakah pemuda itu sudah siap? Wu Tian pun dengan bangga mulai mengatakan jika saat ini para penguasa sudah mulai berkumpul di kota Piton Iblis. Dia yakin jika Mu Chen ke sana pasti pemuda itu tidak akan bisa mengalahkannya, karena jika kekuatan mereka digabungkan maka akan sangat luar biasa. Raja Elang Darah yang mendengarkan kata-kata seperti ini jelas sangat senang. Dia tahu jika kekuatan Jiuyu dan juga Mu Chen memang begitu besar. Namun hal ini terasa percuma karena fondasi yang dimiliki istana Jiuyu masih cukup lemah. Kita berpindah pada kota Piton Iblis. Keadaan begitu sangat ramai. Kota ini merupakan kota pertama yang direbut oleh Istana Elang Darah ketika Jiuyu pergi saat itu. Dan sekarang, sebuah formasi teleportasi terus-menerus muncul di kota itu. Hal ini terjadi karena penguasa yang bernama Luomang dan merupakan seorang pemimpin dari kota Piton Iblis telah mengumpulkan 50 penguasa yang lainnya untuk melawan Istana Jiuyu. Sekarang, dalam pandangan mata Luomang, Istana Jiuyu memiliki reputasi yang begitu jelek dibandingkan dengan Istana Elang Darah. Hal inilah yang membuatnya tidak ingin melawan Istana Elang Darah karena takut hal buruk akan terjadi pada wilayahnya. Sekarang di alun-alun besar dari kota Piton Iblis mulai terlihat begitu banyak orang berdatangan dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Sudah ada 3 orang yang memiliki kekuatan terlihat lebih kuat daripada yang lainnya. Dan di bagian tengah telah duduk penguasa kota Piton Iblis yaitu Luomang. Sementara di sisinya ada 2 orang lagi yang merupakan pemimpin kota Elang Darah dan juga pemimpin kota Batu Hitam. Ketiga orang ini telah mencapai level tertinggi tingkat kedua sehingga kekuatan yang ada jelas lebih kuat jika dibandingkan dengan Mu Chen. Penguasa kota Piton Iblis mulai menenangkan 2 penguasa yang lainnya dan dia mengatakan, meskipun saat ini Jiuyu telah berhasil melewati kesengsaraan, namun fondasi yang mereka punya jelas masih lemah. Dia juga meyakinkan jika mereka bersatu pasti akan sangat mudah untuk menekan istana Jiuyu ke depannya. Kedua penguasa itu pun hanya bisa tersenyum. Saat ini mereka menjadi tidak takut karena bujukan dari pemimpin atau penguasa kota iblis yang bernama Luomang tersebut. Mereka juga yakin jika hal ini berhasil maka perjanjian antara mereka dengan Istana Elang Darah akan membuat bisa bergabung dengan Istana Elang Darah sehingga tidak akan ada yang perlu ditakuti lagi. Tak lama kemudian sebuah formasi teleportasi di dalam tempat ini mulai bercahaya kembali. Setelah cahaya itu meredup, semua orang bisa melihat jika anggota Istana Jiuyu benar-benar muncul. Kali ini mereka semuanya memilih untuk diam. Namun tak lama kemudian Mu Chen mulai membuka suara. Ada 2 pilihan yang harus kukatakan pada kalian. Kembali bergabung dengan Istana Jiuyu atau lenyap dari dunia. Mendengarkan hal seperti ini, jelas semua orang tahu jika pemimpin baru Istana Jiuyu sungguh mendominasi dan kejam. Mendengarkan tawaran dari Mu Chen, jelas mereka semuanya terkejut karena tidak menyangka jika Mu Chen akan begitu berani dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah pemuda itu tidak takut dengan adanya 50 penguasa kota di alam Daluo saat ini? Bahkan Luomang mulai tidak yakin dengan tindakan yang diambil oleh Mu Chen. Awalnya dia begitu yakin jika Mu Chen melihat 50 barisan dari para penguasa di dalam tempat ini maka pemuda itu pasti akan tertekan. Namun ada apa ini?
Mengapa saat ini mereka malah yang diajak Mu Chen untuk bernegosiasi? Wajah Luo Mang sudah dipenuhi dengan amarah yang luar biasa, hingga akhirnya dia mengatakan, pemimpin istana Jiuyu saat ini sungguh ingin menggulingkan kita semuanya. Dia pikir dia siapa? Tatapan beberapa penguasa yang lainnya mulai melihat dengan begitu marah, namun ada juga yang terlihat tetap tenang karena takut dengan tekanan yang dibawa oleh Mu Chen. Beberapa dari mereka tahu jika ucapan Mu Chen adalah sebuah ancaman dan bukan kata-kata negosiasi. Di belakang Mu Chen sekarang telah berdiri Tang Bing, dan kemudian gadis cantik itu pun mengatakan, jika kalian merasa keberatan, maka pergilah untuk bertemu dengan 3 kaisar. Aku ingin tahu siapa yang akan tetap setia pada istana Jiuyu saat ini. Dan bagi siapa yang berani berkhianat, aku dan Mu Chen berjanji akan menggulingkan mereka dari posisi penguasa kota dan bahkan melenyapkan dari dunia ini. Mendengarkan kata-kata seperti itu, jelas para penguasa yang lainnya cukup panik. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka mereka yakin akan ada begitu banyak orang kuat yang ingin menggantikan posisi itu. Wajah yang awalnya dipenuhi dengan kemarahan saat ini mulai berubah menjadi kekhawatiran serta keraguan yang mendalam. Melihat adegan seperti itu, tatapan mata dari Luo Mang mulai berubah. Dia tidak menyangka jika pemuda bernama Mu Chen berani mengambil tindakan yang tegas hingga mempengaruhi pikiran-pikiran dari para penguasa yang lainnya. Dengan tegas, Luo Mang pun mengatakan, kota-kota ini sekarang berada di bawah kendali dari istana Lang Darah, sehingga keputusan sepenuhnya diambil oleh Raja Lang Darah. Apa hakmu bisa mengambil keputusan ini? Mendengarkan nama Raja Lang Darah, orang yang awalnya ragu-ragu mulai marah kembali dengan apa yang telah diperbuat oleh Mu Chen. Luo Mang kali ini mulai menghela nafas lega karena para penguasa yang tadinya ketakutan mulai memiliki kepercayaan diri kembali. Dia pun meminta Mu Chen untuk meminta izin kepada Raja Lang Darah jika ingin mereka semuanya tunduk kembali kepada istana Jiuyu. Mu Chen yang mendengarkan hal seperti ini jelas tahu jika Luo Mang sengaja mengatakan kata-kata seperti itu untuk melakukan provokasi. Karena jika Mu Chen setuju, maka ini akan membuat namanya tercoreng. Dan kali ini Mu Chen mulai mundur serta menghilang. Melihat adegan seperti itu, tatapan mata dari Luo Mang menjadi jauh lebih tajam lagi. Tak berapa lama sebuah api ungu mulai muncul entah dari mana yang kemudian pung menghantam punggung dari Luo Mang. Dengan begitu kerasnya. Merasakan adegan seperti ini, wajah Luo Mang mulai berubah hingga akhirnya dia menepis serangan itu menggunakan tangan miliknya. Kedua telapak tangan dari Luo Mang akhirnya bertabrakan dengan begitu hebatnya hingga menghasilkan gelombang yang kuat. Hal ini pun sampai menimbulkan retakan di tanah. Dan detik berikutnya Mu Chen muncul di sekitar dari Luo Mang. Karena pertarungan ini semakin sengit, dua penguasa wilayah yang lainnya memilih untuk mundur. Tak menunggu waktu lebih lama lagi, Mu Chen pun mengeluarkan tubuh fisik dewa petirnya. Tapi ternyata Luo Mang juga sudah mulai mengolah tubuh fisik yang kuat, sehingga dia juga mulai mengaktifkan tubuh yang cukup kokoh seperti besi hitam. Kedua serangan ini mulai bertemu dengan cara yang dahsyat. Luo Mang cukup terkejut karena pemuda yang memiliki tubuh fisik itu ternyata sangat kuat. Mu Chen yang melihat jika serangan petirnya belum membuahkan hasil, dia mulai membuka serangan kedua, yaitu tinju emas. Dan benar saja, hal ini membuat Luo Mang terlempar jauh ke belakang hingga tubuhnya menghantam tanah dengan keras, menimbulkan retakan yang cukup panjang di tempat ini. Melihat adegan seperti itu, semua orang tidak menyangka jika Luo Mang akan ditekan hingga titik paling rendah oleh pemimpin baru dari istana Jiuyu. Mereka tampak takjub karena Mu Chen berhasil menjatuhkan Luo Mang hanya dengan satu pukulan kekuatan fisik. Tapi siapa sangka Luo Mang muncul kembali dari bawah puing-puing yang telah menguburnya, dan kemudian penampilan ular piton yang melilit tubuhnya dengan aura kegelapan yang begitu kental kini telah muncul. Saat berdiri di atas tanah kembali, Luo Mang mengakui kehebatan Mu Chen.
Namun dia langsung berkata jika dirinya akan menjadi orang pertama yang menentang untuk bergabung kembali dengan istana Jiuyu. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Mu Chen masih mempertahankan ketenangannya. Dia kemudian mulai memberitahu Luo Mang jika secara resmi jabatan dari Luo Mang diberhentikan dari posisi penguasa kota Piton Iblis. Mendengarkan kata-kata seperti itu, jelas Luo Mang tidak terima dan ingin segera melenyapkan Mu Chen yang begitu berani menyingkirkan jabatannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tindakan apa yang akan diambil oleh Luo Mang? Apakah dia akan menyerang Mu Chen atau malah memilih untuk mundur? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.